Kalau kita berhadapan dengan tantangan yang super besar, kadang-kadang solusi yang paling inovatif itu justru yang udah ada di sekitar kita selama ribuan tahun, tersembunyi, tapi sebenarnya ada di depan mata. Nah, ini bukan pertanyaan teoretis loh. Ini adalah kenyataan pahit sehari-hari bagi Bangladesh, salah satu negara yang ada di garda terdepan perubahan iklim. Taruhannya, wah, sangat tinggi. Dan jawabannya mungkin bukan dari beton dan baja, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih organik, lebih tangguh, dan bahkan lebih purba. Sesuatu yang hidup. Kenapa Bangladesh? Ya, karena letak geografisnya itu rendah banget, jadi rentan sekali. Setiap tahun, mereka harus berjibaku melawan kekuatan alam yang makin gak bisa ditebak akibat perubahan iklim. Nah, inilah konteksnya kenapa solusi-solusi baru itu sangat-sangat dibutuhkan. Oke, sekarang kita masuk ke konsep intinya ya. Solusi berbasis alam, atau yang kerennya disebut Nature-Based Solutions, disingkat NBS. Ini definisi resminya dari resolusi PBB. Tapi gampangnya gini, kita pakai kekuatan super dari alam yang udah ada buat nyelesain masalah-masalah paling pelik yang kita hadapi sebagai manusia. Nah, diagram ini keren banget buat ngejelasin konsepnya. Coba lihat ya. Di bagian atas kita melakukan aksi kayak restorasi dan perlindungan ekosistem. Tujuannya buat apa? Buat ngatasin tantangan sosial yang ada di tengah tuh, kayak ketahanan pangan dan air. Dan hasilnya? Cek di bagian bawah. Kita dapat untung double. Manusia sejahtera, alam juga lestari. Semuanya nyambung kan? Biar lebih gampang lagi, bayangin aja kayak gini. Hutan bakau yang jadi benteng hidup buat desa dari ombak badai. Atau taman di tengah kota yang bikin adem pas lagi panas-panasnya. Atau sistem pertanian yang meniru cara kerja hutan. Nah, itu dia NBS dalam kehidupan nyata. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana ide-ide ini benar-benar diterapin di lapangan. Kita langsung lihat studi kasus luar biasa dari Bangladesh untuk dunia. Dan ini dia jagoan utamanya, Sundarbans. Lihat deh peta di kiri. Itu hutan bakau terbesar di dunia. Luas banget, membentang di perbatasan India dan Bangladesh. Ini bukan sekedar hutan loh. Ini adalah infrastruktur pertahanan alami yang super vital. Dan gambar ini dengan jelas nunjukin kenapa hutan bakau itu sangat berharga. Lihat deh semua jasa yang dia kasih. Perlindungan pantai, nyerap karbon, jadi rumah buat ikan-ikan, bahkan jadi tempat wisata. Luar biasa kan? Satu solusi alami tapi bisa nyelesain seabrak masalah. Tapi jangan salah. Solusi berbasis alam itu nggak cuma di hutan atau pantai ya. Bangladesh juga nerapin ini di pabrik. Mereka jadi pemimpin global untuk pabrik hijau yang punya sertifikasi internasional. Mereka masukin elemen-elemen alam ke desain bangunan buat hemat energi dan bikin tempat kerja lebih sehat. Keren banget. Ada lagi nih proyek raksasa yang ngelibatin masyarakat. Mereka ngeruk ulang kanal-kanal yang udah lama mampet. Hasilnya, nggak cuma ngurangin banjir, tapi juga menghidupkan lagi ekosistem di air dan ngebantu para petani. Ini benar-benar rekayasa ekologi skala nasional. Tentu, melindungi dan memulihkan alam itu penting banget. Tapi itu baru setengah dari cerita. Biar benar-benar berhasil, ada pasangannya. Kita juga harus berhenti ngerusak dari awal kan? Nah, disinilah strategi kedua berperan, yaitu energi alternatif. Ini ngomongin soal tenaga surya, angin, dan semacamnya. Tujuannya jelas, nyerang masalahnya langsung ke akar dengan cara menghentikan produksi emisi yang bikin iklim kita jadi kacau. Tabel ini penting banget buat kita pahami bedanya. Jadi di kiri, solusi berbasis alam itu tugasnya membersihkan, menyerap karbon yang udah terlanjur ada dan bikin kita lebih kuat. Nah, yang di kanan, energi alternatif, tugasnya mencegah, stop produksi emisi baru. Beda fungsi, tapi saling butuh. Jadi ini intinya ya, ini bukan soal milih salah satu, tapi harus dua-duanya. Anggap aja gini, energi bersih itu untuk menghentikan pendarahan, sementara solusi berbasis alam itu untuk menyembuhkan luka dan bikin kita jadi lebih kuat ke depannya. Nah, pertanyaannya, gimana rencana Bangladesh buat ngegabungin dua strategi keren ini dan melangkah maju? Ternyata, ini bukan rencana dadakan. Bangladesh itu udah ngebangun fondasi kebijakannya selama lebih dari 1 dekade loh. Mulai dari rencana aksi di 2009, lanjut ke rencana Delta 2100 yang super ambisius, sampai rencana adaptasi nasional yang paling baru. Jadi momentumnya tuh udah kuat banget. Dan kalau kebijakannya pinter, dampaknya bisa luar biasa.
Coba bayangin deh, cukup geser 5% aja dari anggaran pembangunan tahunan mereka, itu bisa ngumpulin dana lebih dari 400 juta dolar tiap tahun, khusus untuk solusi berbasis alam. Ini bukan soal donasi, ini soal ekonomi yang cerdas. Tapi ya, kita juga harus realistis. Perjalanannya nggak mulus-mulus aja. Masih banyak banget tantangannya. Mulai dari duit yang terbatas, koordinasi antar lembaga yang kadang susah, sampai tekanan populasi di negara yang padat banget. Tapi mengakui adanya masalah ini kan langkah pertama buat nyelesainnya, betul? Jadi, game plan-nya gimana? Pertama, masukkan pertimbangan alam ke setiap kebijakan. Kedua, naikkan investasi. Ketiga, bangun kerjasama yang solid antara pemerintah dan swasta. Dan yang paling penting, libatkan masyarakat lokal, karena merekalah yang paling tahu kondisi di lapangan. Sebelum kita tutup, ada satu hal lagi yang super penting buat diingat. Solusi berbasis alam itu memang hebat, tapi ini bukan kartu bebas yang bikin kita bisa seenaknya terus-terusan mengeluarkan emisi. Nggak gitu, solusi ini harus wajib jalan barengan dengan peralihan cepat ke energi bersih. Pada akhirnya, pesan dari Bangladesh untuk kita semua di seluruh dunia itu jelas banget. Investasi ke alam itu bukan cuma untuk pertahanan atau jaga-jaga. Ini adalah investasi yang membayar dividen. Keuntungannya berupa ketahanan, kemakmuran, dan masa depan yang berkelanjutan untuk kita semua.